cerita lagi. Jadi akhir-akhir ini tuh gue sering dapet chat. Chat dari siapa, Min? Dari doi lu, dari crush lu? Bukan. Dari, nih, lo lihat, Mbak dapet nomor saya dari mana? Soalnya gue, dari temen gue nih, temen gue bilang katanya kalau misalnya gue di chat kayak gini artinya nomor gue tuh udah pernah masuk ke situs. Lu jangan gila, gue ke situs begitunya nggak pernah, apalagi masukin nomor gue. Cuma di situ gue nggak percaya sama omongan temen gue karena gue pikir kayak ya udah ini mungkin chat iseng aja, spam aja gitu, chat random orang nggak jelas. Karena ini pertama kalinya juga bagi gue. Apakah sampai situ saja pemirsa? Tidak. Setelahnya gue di chat dengan nomor yang berbeda. Nih lo baca, ini udah gue blok kan, terus besokannya gue dapet chat lagi. Tuh, nih. Terus ini barusan banget gue di chat lagi. Gue nggak mau, jangan ketinggalan kejutan sensasional. Gue nggak peduli, tolonglah. Siapa yang mau gacor? Gue nggak mau, gacoan gue maunya. Jujur gue bingung banget ini orang dapat nomor telepon gue dari mana. Karena kayak udah gue blok, besokannya gue di chat lagi kayak. Udah lama gak cerita, mari kita cerita aja. Di sekolah gue itu diwajibkan menggunakan rok span. Jujur gue gak suka banget sama rok span. Kenapa? Karena susah untuk melangkah. Sementara gue tuh kebanyakan melangkah. Jadi kayak dari rumah gue ke depan gang untuk naik angkot, itu gue jalan kayak lumayan jauh kan. Susah tuh, itu memperlambat gerakan gue. Dari turun angkot ke sekolah gue itu juga jalan, karena sekolah gue agak masuk gang gitu. Jadi kayak itu tuh susah, apalagi kalau gue lagi buru-buru. Makanya gue tidak pernah mematuhi peraturan itu. Jadi gue selalu menggunakan rok rempel. Kebetulan sekolah gue itu jarang banget yang namanya razia. Kadang tuh razia paling razia kaos kaki pendek doang. Tapi kalau misalnya apa sih seragam gitu itu jarang. Paling gue kalau ditanyain sama guru kayak kenapa rok kamu beda gitu, gue tinggal bilang aja kayak oh rok span saya lagi dicuci bu, gue ngomong gitu. Tapi dimana kalau di SMA itu lagi rajin-rajinnya razia. Gue nggak tahu nih tiba-tiba kayak jadi sering banget razia makeup, razia kaos kaki, razia apa sih namanya, kalau cewek itu roknya harus span, kalau misalnya laki-laki itu nggak boleh, ngetat banget, pensil banget celananya. Bala dimana razianya pas banget hari Kamis, dimana Kamis gue itu pakai batik sama roknya putih. Ya udah gue kena gunting. Awalnya gue bingung kayak ini kan sekolah gue madrasah aliyah gitu, kayak Islam banget, kenapa kita disuruh pakai rok span yang memperlihatkan lekuk tubuh ya kan. Dan ternyata gue baru tahu dikasih tau temen gue kalau misalnya tujuan dari menggunakan rok span itu adalah biar yang hamil tuh ketahuan. Kalau pakai span kayak ngetat banget kan, perut terlihat gitu, lipatan-lipatan perut terlihat. Jadi kayak kalau misalnya melendung kelihatan. Kalau rok rempel tuh enggak. Soalnya ada temen gue di sekolah dia dulu itu waktu di SMP tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak ketahuan hamil sama sekolah gara-gara pakai roknya tuh rempel. Cuma kalau di sekolah gue sendiri nggak tahu sih pernah ada kejadian kayak gitu apa enggak, karena kayaknya apa gue nggak tahu ya ada skandal begitu. Kembali lagi dengan cerita iri-irian zaman SD. Gue yakin kalian pasti punya salah satu temen yang kalau ada barang-barang lagi hype atau lagi trendy, pasti dia punya duluan di kelas. Nah itu, gue iri sama orang-orang kayak gitu tuh. Kadang gue mikir kayak nih kok emak bapaknya baik banget ya mau ngebeliin apa aja yang dia mau. Padahal kadang tuh barangnya kagak penting dan kayak nggak berguna gitu, kayak buang-buang duit doang tapi mau dibeliin. Itu berbanding terbaik banget sama gue yang ya elah, jangankan barang-barang trendy yang kagak ada gunanya, yang ada gunanya aja nih kayak misalnya tas atau sepatu gitu. Orang-orang biasanya ganti itu pas mau naik kelas, gue kalau rusak. Jadi gue nggak dibeliin kalau sebelum rusak. Setelah gue inget-inget tuh kayaknya emang gue nggak pernah beli satupun barang yang hype atau viral pada masanya. Kalian tahu nggak sih waktu itu gue inget banget yang namanya gelang yang bisa nyala, atau hand sanitizer yang ada rasanya, ada wanginya yang kayak blueberry, strawberry gitu-gitu. Terus ada case untuk penutup hand sanitizernya bisa digantung di tas. Nah itu dulu gue kepengen banget tapi gue kagak sampean beli karena nggak boleh lah, karena kayak nggak berguna juga buat apa. Gue juga inget banget waktu zaman-zamannya BlackBerry ya kan, di kelas gue udah ada yang punya BlackBerry. Terus lo tau gue ngapain? Gue cuma duduk di samping teman gue yang punya handphone BlackBerry itu, terus gue ngeliatin dia main aja kayak bocah mupeng, tau nggak, di sampingnya. Oh sebenarnya pernah gue dibeliin barang yang hype pada masanya, tapi dibeliinnya tuh setelah udah nggak hype. Lo tau sendal Crocs? Nah pada saat itu tuh gue lupa bulan kapan itu hype-nya, teman-teman gue semua udah pada punya, bahkan dipakai sehari-hari. Lo tau gue dibeliinnya kapan? Pas lebaran. Itu dimana teman-teman gue lebaran pakai sendal yang udah beda lagi trennya, gue baru beli itu si Crocs itu. Jadi pas kemarin gue live itu tuh gue ditanya, lo pernah nggak Min difitnah sama orang? Terus gue teringat kejadian ini. Ini waktu gue dari SD mau ke SMP. Jadi pas masa-masa setelah UN lagi mencari sekolah. Tapi ini bukan fitnah sih, lebih kayak dicurigai, dituduh, nggak tahu deh, pokoknya lo dengerin aja. Gue tuh SMP-nya tuh di MTS Negeri 4 Jakarta. Itu lumayan favorit, banyak yang dari SD gue yang daftar di sana, termasuk gue nih. Jadi ada beberapa, nggak cuma gue doang. Nggak cerita nih udah pengumuman dan gue lolos. Terus pas lagi main di sore hari, gue inget banget. Jadi emang gue punya tetangga yang anaknya tuh satu sekolah sama gue tapi beda kelas.
Terus emaknya nanya ke gue sore-sore, gue lagi main, kamu daftar MTS 4 juga ya? Kamu keterima nggak? Ditanya kan. Terus gue bilang, iya daftar, keterima. Kita samarin aja nama anaknya tuh Wawan ya. Terus si ibunya ngomong gini ke gue, ini mah bukannya apa-apa ya, cuma dari kelasnya Wawan tuh banyak banget yang daftar. Wawan juga daftar, tapi kok nggak pada keterima ya? Padahal pinter-pinter loh anaknya. Dalam hati gue udah yang kayak, ini maksudnya apa nih? Bawa-bawa pinter-pinter maksudnya gue blow on. Terus tetangga gue ngomong lagi kayak gini, ini mah bukannya nuduh kamu ya, cuma kayaknya banyak yang nyogok nggak sih ya? Walaupun mungkin kamu nggak nyogok, cuma kayaknya banyak nggak sih? Kamu pernah denger gitu nggak mereka bayar apa, bayar ini, bayar itu nggak? Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih? Itu teman-temannya Wawan sih, ini sih itu disebutin tuh semua sama dia. Itu pinter banget loh, masa nggak terima? Akhirnya gue cuma jawab, nggak tahu sih, aku nggak pernah denger ada yang nyogok sih. Terus tapi kayak dia masih kayak gitu, oh nggak pernah denger ya, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, bla bla bla. Masih diterusin, terus dia gosip sama ibu-ibu yang lain.